Selamat Hari Rabu bagi pemuda-pemudi yang berjuang untuk maju, namun tak terhalang cobaan yang beribu demi tercapainya tujuan yang satu. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wow, saya sangat berterima kasih dan bersyukur bagi teman-teman sekalian yang sangat luar biasa karena mengapa sangat luar biasa? Karena teman-teman mau menyempatkan waktu, memberikan diri untuk menonton video ini. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan. Dan untuk itu perkenalkan nama saya Majusti Umbo. Dan untuk beberapa menit ke depannya saya akan menemani teman-teman dan saudara sekalian dalam materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Sebagian orang mungkin menganggap menjadi pemimpin artinya mereka akan lebih dihormati, lebih dihargai, memiliki otoritas yang lebih tinggi, memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Namun menurut saya, arti menjadi seorang pemimpin yaitu mereka yang siap dan mau untuk melayani. Menjadi seorang pemimpin bukan berarti kita yang harus dilayani, tetapi kembali lagi bagaimana dari dasar dan tujuan awal kita menjadi seorang pemimpin yaitu untuk memberikan dampak bagi organisasi, dampak bagi rekan-rekan kerja kita, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, menjadi pemimpin bukan hanya sekedar menjadi pemimpin saja, memimpin orang lain ataupun suatu organisasi, tetapi pada dasarnya menjadi pemimpin itu kita harus mampu mengarahkan. Kita harus mampu memberikan kejelasan tentang visi dan misi kita, tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk memajukan organisasi atau sesuatu yang kita pimpin. Nah, teman-teman pasti berpikir, wah, tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Ada begitu banyak tugas, tanggung jawab yang harus dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan adanya karakter dan kemampuan dari para pemimpin untuk mendukung setiap tugas yang dilakukan. Menurut saya, ada satu karakter yang diperlukan sebagai seorang pemimpin. Sebagai umat Kristen, saya percaya bahwa seorang pemimpin harus perlu karakter yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pastinya mereka akan melakukan semuanya. Semua tindakan dalam memimpin mereka, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dengan itu makanya, pasti mereka akan memberikan semua yang mereka punya, talenta, semua kemampuan yang mereka bisa untuk organisasi tersebut. Sehingga dengan adanya takut akan Tuhan pastinya juga akan membuat mereka lebih berhikmat dalam melakukan sesuatu. Itu juga merupakan salah satu karakter yang diperlukan oleh pemimpin, yaitu hikmat, berhikmat. Jika pemimpin tidak berhikmat, pastinya akan begitu banyak masalah, begitu banyak ketidakadilan yang akan terjadi dalam organisasi tersebut. Yang kedua, karakter yang diperlukan oleh seorang pemimpin yaitu karakter kerendahan hati. Menjadi pemimpin itu bukan berarti harus kita yang dilayani, tetapi kita yang memberikan diri kita untuk mengarahkan dan melayani orang lain. Sehingga mengapa kerendahan hati itu merupakan karakter yang diperlukan, agar kita tidak menjadi seorang yang egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, tanpa memikirkan keuntungan dan bagaimana kontribusi kita bagi organisasi tersebut. Yang pertama, kemampuan untuk berkomunikasi. Semua orang pasti tahu dan sadar bahwa komunikasi itu suatu hal yang penting dan sangat-sangat penting dalam berorganisasi. Jika dalam berorganisasi terjadinya masalah, sebagian besar itu disebabkan oleh karena miscommunication. Dan oleh karena itu mengapa komunikasi yang baik dapat juga menjadi modal utama bagi para pemimpin dalam memimpin suatu organisasi atau kelompok. Ada satu sosok yang sangat motivasi saya. Beliau adalah Dr. Susi Pujiastuti. Beliau merupakan Menteri Kelautan pada tahun 2019. Mengapa beliau menjadi salah satu sosok yang sangat motivasi saya? Yaitu karena keteguhan prinsip yang beliau pegang. Bagaimana beliau mau tetap berpegang pada prinsipnya, karena pada dasarnya sekarang ini mulai banyak pemimpin yang melupakan prinsip awalnya. Mereka mulai mengikuti keinginan pribadi mereka
dan mengesampingkan apa yang menjadi tujuan organisasi yang mereka pimpin. Dan beliau juga merupakan salah satu pemimpin yang begitu tegas dan dalam artian yang tidak neko-neko, karena beliau berhasil menenggelamkan kapal asing dan itu merupakan suatu pencapaian yang besar yang beliau buat karena ketegasan dan keberaniannya menjadi seorang pemimpin. Hanya yaitu kembali ke diri kita sendiri, mulai untuk belajar memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi teman-teman untuk menonton video ini. Sekian dan salam sejahtera bagi kita sekalian.